Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan untuk siswa kelas 5 SD semester 1. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, di sini kita mengacu kepada kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, di sini ada beberapa bagian ya, ada beberapa tahapan yang akan dipelajari. Yang pertama, melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Yang kedua, kita akan menyederhanakan pecahan tersebut. Dan yang ketiga, kita akan belajar memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi pertama ya, yaitu pecahan yang berpenyebut sama. Di sini ada contoh pecahan 7/10 ditambah 1/10. Sebelum kita menjumlahkan pecahan, kita harus melihat dulu ada pembilang, yaitu angka 7 dan angka 1. Dan juga ada penyebut, yaitu yang letaknya ada di bawah 10 dan ini juga 10. Apabila penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 10, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 7 ditambah 1/10. Hasilnya 8/10. Nah, belum selesai sampai di sini karena 8/10 pecahan yang masih bisa disederhanakan. Kita dapat menyederhanakannya dengan cara mencari FPB-nya dari angka 8 dan angka 10. Kita coba dengan teknik kotak sawah ya. 8 dan 10 kita bagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, karena 8 dan 10 bisa dibagi angka 2, maka kita beri tanda dulu dengan tanda lingkaran. Nah, setelah itu kita teruskan angka 4 dan angka 5 akan kita bagi juga dengan angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sedangkan 5 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita tetap menyimpan sebagai angka 5. Nah, di sini angka 2-nya tidak kita tandai ya, karena hanya angka 4 aja yang bisa dibagi 2. Nah, kita teruskan ada angka 2 dan angka 5. Kita bagi dengan angka 2. Sekarang 2 dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 5 dibagi 2 kan tidak bisa. Tetap kita tulis angka 5. Yang bisa dibagi 2 hanya angka 2 saja. Jadi ini pun tidak perlu kita tandai dengan lingkaran. Masih ada angka 1 dan angka 5. Kita akan membagi. Kalau dibagi dengan angka 2, dua-duanya tidak bisa. Makanya kita akan bagi dengan angka 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, sehingga kita tetap menyimpan sebagai angka 1. Dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Apabila sudah angka 1 dua-duanya, berarti sudah selesai. Tidak ada yang perlu kita bagi lagi ya. Yang dilingkari hanya ada angka 2 saja ya, sehingga angka 8 dan angka 10 akan kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 2. 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4.
dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, ini adalah pecahan yang sudah sangat sederhana. Kita sekarang beralih ke contoh yang kedua, ada pengurangan. 3/8 dikurangi 2/8. Ini juga sama, pembilangnya berbeda, sedangkan penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurangi saja karena penyebutnya sudah sama ya. 3 dikurangi 2/8 sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Ya, 1/8. Ini sudah tidak perlu disederhanakan lagi ya, karena sudah sangat sederhana. Sekarang kita akan maju ke pecahan yang berpenyebut berbeda. Ada contohnya nih, 1/4 ditambah 2/6 sama dengan berapa? Apakah kita bisa langsung menjumlahkan 1 ditambah 2? Sedangkan penyebutnya itu 4 dan 6 tidak sama. Nah, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan, kita tidak bisa langsung menghitungnya sebelum penyebutnya kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara kita mencari KPK dari angka 4 dan angka 6. KPK dari penyebutnya ini. Ya, seperti tadi kita tulis 4 dan 6 mencari KPK dengan kotak sawah. 4 dan 6 akan kita bagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3 kita juga akan bagi dengan angka 2. Nah, di sini 2 dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Tetap kita simpan angka 3. Nah, setelah itu kita bagi dengan angka 3. 1 dibagi 3 simpan tetap 1, dan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini sudah 1 berarti sudah selesai. Sekarang tinggal yang bagian ini nih, angka yang membaginya. Ada angka 2, 2 dan angka 3. Semuanya harus kita kalikan. 2, nih angka 2 ini dikali 2, 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Angka 12 nih penyebutnya. Nah, tapi kenapa ini bagian atasnya jadi berubah? Bukan 1 dan 2. Nah, sekarang kita coba ya. 12 ini kita bagi dengan angka 4. Hasilnya 3. 3 dikali 1. Itu 3. Sekarang yang ini 12 dibagi 6. Hasilnya 2. 2 dikali 2. Hasilnya 4. Nah, sudah seperti itu. Sehingga sekarang kita tinggal menjumlahkan 3 dan 4. Yaitu 7/12. Sekarang kita contoh yang kedua, yang pengurangan dengan berpenyebut berbeda. Ini penyebutnya 6, ini penyebutnya 3. Ya, dengan operasi hitung pengurangan. Sama. Mencari penyebut supaya disamakan dengan cara mencari KPK-nya. Seperti tadi ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Sehingga nanti penyebutnya ini berubah menjadi 6 semuanya ya. Nah, 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Tinggal kita hitung. 3 dikurangi 2 yaitu 1/6-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 1/6. Ya.
Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu soal cerita penjumlahan pada pecahan. Soal yang pertama, Nara mempunyai 4/6 potong roti, sedangkan adiknya mempunyai 1/5 potong roti. Berapa jumlah roti milik mereka berdua? Nah, ke sini kalimat matematikanya 4/6 ditambah 1/5 sama dengan berapa ya? Nah, seperti tadi, ketika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari bilangan yang bisa membagi angka 6 dan bisa dibagi angka 5. Seperti tadi, ditemukan atau dicarinya dengan cara mencari KPK dari angka 6 dan angka 5. Kita temukan KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Nah, di sini ya 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 30 ini dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama angka 30. Tinggal kita jumlahkan yang bagian pembilangnya. 20 ditambah 6 sama dengan 26/30. 26/30 ini adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan. Kita coba menyederhanakannya dengan cara mencari FPB dari angka 26 dan 30. 26 kita bagi dengan angka 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi 26 dan 30 sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga kita beri tanda dengan lingkaran. Kita teruskan 13 dan 15 kita bagi dengan angka 3. Karena kalau dibagi dengan angka 2 tidak bisa. Kita naikkan angkanya dengan angka 3. 13 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita tetap menyimpan dengan angka 13. Sedangkan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, ini yang bisa dibagi 3 hanya angka 15, sedangkan angka 13 tidak bisa dibagi 3. Jadi kita tidak perlu memberikan tanda dengan tanda lingkaran. Kita teruskan lagi, ada angka 13 dan angka 5. Kita bagi dengan angka 5. 13 dibagi 5 tidak bisa. Kita tetap simpan dengan angka 13. Dan 5 dibagi 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita lanjut lagi dengan dibagi 13 ya. 13 dibagi 13 hasilnya 1. Dan 1 dibagi 13 kita tetap simpan angka 1. FPB dari 26 dan 30 adalah angka 2 saja. Maksudnya di sini untuk menyederhanakan pecahan ini hanya bisa dibagi dengan angka 2. 26 dibagi 2. 30 pun dibagi 2. Hasilnya 13/15. Jadi jumlah roti milik mereka berdua adalah 13/15 potong. Kita lanjutkan dengan soal cerita pengurangan pada pecahan. Soal yang kedua ya. Pak petani mempunyai pupuk sebanyak 3/4 karung. Hari ini diambil 1/3 karung. Berapa sisa pupuk Pak petani? Kalimat matematikanya 3/4 dikurangi 1/3. Sama juga seperti tadi, dicari angka yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3 dengan cara mencari KPK dari 4 dan 3. Ditemukanlah angka 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian yang ini
12 dibagi 3. Hasilnya 4. 4 dikali 1 yaitu tetap 4. Sesudah sama ini, sama-sama penyebutnya angka 12. Tinggal kita hitung. 9 dikurangi 4. Hasilnya 5/12. Jadi sisa pupuk Pak Petani adalah 5/12 karung. Nah, apakah 5/12 ini perlu kita sederhanakan lagi? Nah, 5 dan 12 itu sudah angka yang paling sederhana. Sekian ya. Nah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.